Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat beliau kita masih dapat berkumpul dalam acara musyawarah dusun pengkajian keadaan desa dalam penyusunan RPJMDes rencana pembangunan jangka menengah desa periode 2021 sampai dengan 2027. Salawat dan salam terpujilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Talawi Mudik sebagai pembina di Desa Talawi Mudik. Yang sama-sama kita hormati Bapak DPRD Kota Selunto yang hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati pendamping kecamatan Desa Talawi Mudik. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPD Desa Talawi Mudik. Yang sama-sama kita hormati pendamping lokal desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruang rapat kantor kepala desa ini. Selawat beriring salam untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kata-kata penghormatan kita tumpahkan dari protokol. Untuk laporan dari Kepala Dusun itu tentang musyawarah dusun usulan kegiatan penyuluhan RPJMDes Desa Talawi Mudik, di mana undangan yang kami sebarkan, yang kami berikan kepada masyarakat itu sebanyak 69 undangan. Alhamdulillah yang datang mungkin separuh. Jadi untuk lancarnya acara kita ini, saya minta sebagai dari Kepala Dusun, semua masyarakat yang hadir, warga Dusun Sago ini, untuk menyampaikan usulan-usulan yang ada, mungkin yang ada dari yang sudah bapak-bapak ibu-ibu gambarkan dari rumah yang tadinya. Jadi untuk itu di rapat inilah kita bisa mengusulkan apa-apa yang bisa kita bangun di Dusun Sago pada umumnya, khususnya pada Talawi Mudik pada umumnya. Jadi kami minta partisipasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya, saran-sarannya, baik dari Kedusun maupun di pemerintahan desa. Untuk sementara hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota Dewan kita, Bapak Ramon Gladi. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPD bersama anggota. Yang sama-sama kita hormati Ketua LPM bersama anggota. Yang sama kita hormati Ketua RPJMDes beserta anggota. Yang sama kita hormati Bapak dari pendamping desa, Bapak Al beserta Ibu Iwi. Seterusnya yang sama-sama kita hormati semua aparatur desa Talawi Mudik. Yang terakhir kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir
pada malam ini di ruangan aula, ruangan rapat Desa Talemudi. Untuk mempersingkat waktu, kata pembukaan kita tumpangkan terlebih dahulu. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin sebelum datang ke sini mungkin ada yang mempertanyakan apa itu RPJMDes. Di sini kami singgung sedikit. RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka menengah desa, yaitu arahnya pembangunan, arahnya tujuan kita di dalam desa untuk 6 tahun ke depan. Jadi di sini diawali dengan musyawarah dusun. Makanya ibu-ibu bapak, khususnya dusun Sago, adalah tahap yang pertama diundang malam hari ini. Seterusnya dusun Kundi, dusun Minasi, Kundi, dan Tapenanggar. Jadi marilah kita sampaikan apa rencana kita, apa saran kita untuk Desa Talemudi yang lebih baik. Oke lah Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada malam ini, karena waktu telah berjalan juga, acara atau RPJMDes Desa Talemudi periode 2021-2027 resmi kami buka. Terima kasih. Selanjutnya di sini sebagai gambaran bagi kita bersama arahnya, tujuannya tadi, sebab di sini kita melangkah harus punya tujuan atau arah. Di sini sesuai kata protokol tadi, menyampaikan visi dan misi dari kepala desa yang terpilih untuk 6 tahun ke depan. Diawali dengan moto atau slogan bersama masyarakat menuju perubahan. Artinya kita di sini bersama-sama, bukan kepada kami saja, kepada masyarakat desa, tapi kita bersama-sama untuk itu. Dan seterusnya untuk visi dari kepala desa yang terpilih, yaitu terwujudnya pemerintahan desa yang lebih baik menuju masyarakat sejahtera dan madani. Untuk ini tentu kita tidak lepas dari misi atau langkah-langkah yang kita jalankan. Di sini misi kita ada 10. Kita bacakan yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga terselenggaranya pemerintahan yang melayani dan mengayomi. Yang kedua, menciptakan pemerintahan desa yang cepat tanggap dan bertindak terhadap segala keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah desa. 3. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, bersih, transparan, dan terbebas dari KKN serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Yang keempat, meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai bidang. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berkualitas di semua lini sektor. Yang keenam, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sumber daya alam dan sumber daya manusia seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa untuk mencapai taraf kesejahteraan kehidupan yang lebih baik. Yang ketujuh, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing di segala bidang. Yang kedelapan, menerapkan semangat jiwa kegotong-royongan, partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan. 9. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di desa. Yang terakhir,
meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini adalah visi misi dari kami, tapi tentu dari visi misi kami ini ada kekurangan. Mari kita tambah bersama. Kami yakin dengan kebersamaan itu, insya Allah semua yang apa kita inginkan terserah juga hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang kami sampaikan, di dalam kita menyampaikan nanti, kita tidak lepas dari keselarasan ada visi misi dari kota. Nanti ini akan dijelaskan oleh Bapak Romi nantinya. Mungkin ini seperti paparan dari kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tayamudik, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kota, yang kami hormati Bapak Al sebagai pendamping dengan PLD-nya jajaran, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Kepala Dusun yang hadir pada hari ini, yang kami banggakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu warga Dusun Sago yang ikut partisipasi dalam masalah musyawarah dusun pada malam hari ini. Untuk kata penghormatan lanjutkan pada malam hari ini untuk terkait dengan pemaparan teknis bagaimana penyusunan RPJMDes tahun 2021-2027. Mungkin di sini ada terlihat beberapa item di depan terkait dengan bagaimana teknisnya. Sebelum kita masuk pemaparan teknis untuk menyusun RPJMDes ke depan, ada beberapa hal sebelum kita mulai. Pertama adalah tata tertib acara kita dalam musdus. Yang pertama adalah dalam musdus ini yang kita bahas adalah rencana potensi-potensi permasalahan yang ada di dusun terkait dengan kegiatan atau permasalahan lainnya yang ada di pemerintahan desa. Mungkin kita atur jadwalnya di kemudian hari supaya agar rapat dalam musdus ini terarah dan tidak menyimpang kemana-mana nanti, supaya menghemat waktu juga. Pertama itu arahnya untuk musdus. Misalkan ada kegiatan-kegiatan lain yang belum terselesaikan, mungkin di rapat di lain harinya kita selesaikan untuk supaya selaras dan terarah dalam musdus ini nanti. Yang kedua adalah penyampaian nanti terkait dengan masalah atau potensi usulan-usulan dari masyarakat Sago, hendaknya nanti dapat disampaikan secara bergantian supaya telah selesai satu baru kita masuk penyampaian oleh masyarakat secara bergantian supaya lebih terarahnya nanti juga. Yang ketiga adalah dapat mengusulkan semua kegiatan bidang apapun di keadaan yang di desa, dapat kita usulkan semuanya. Nanti di usulan semua tersebut kita akan tuliskan nanti dari potensinya apa permasalahan yang ada di dusun kita. Nanti kita bisa dianggarkan. Penganggaran usulan semua itu sebenarnya adalah permasalahan yang ada di dusun terkait nanti pembiayaannya dari APBDes maupun itu APBD maupun itu dari Pokir maupun dari PBN. Terkait dengan dan misalkan ada permasalahan di suatu dusun nantinya tentu tidak bisa tercover nanti oleh biaya APBDes, maka usulan-usulan tersebut nanti melalui pemerintah desa akan dimasukkan dalam biaya di dalam APBD ataupun Pokir atau PBN. Mungkin itu saja untuk tata tertib. Mungkin langsung saja bagaimana cara teknisnya untuk penyusunan RPJMDes. Kami dari ketua tim dan jajaran mungkin mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk berdiri untuk menyampaikan bagaimana untuk penyusunan ini nanti. Izin ya Pak Ibu berdiri. Pertama adalah untuk penyusunan RPJMDes ini. RPJMDes ini adalah arah pembangunan desa untuk 6 tahun ke depan. Jadi di sini adalah hendaknya masyarakat itu memang partisipasinya lebih meningkat untuk supaya nanti kok usulan kami yang sebelumnya nggak masuk. Sekarang yang kami usulkan tersebut udah masuk. Jadi kalau udah masuk nanti dalam RPJMDes dari melalui desa bisa juga nanti dibiayai oleh APBDes di PBN atau Pokir. Nanti usulan-usulan tersebut nanti dimasukkan dalam usulan dulu. Terkait dengan penyusunan RPJMDes itu melalui musdus ada 3 indikator untuk mengukur
keberhasilan pembangunan di desa tersebut. Pembangunan di desa itu bukan sematas dari pembangunan fisik saja. Ada 5 bidang yang bisa dianggarkan melalui APBDes. Pertama adalah bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa. Di situ ada penghasilan tetap tunjangan kepala desa, sarana prasarana pemerintahan desa, administrasi pendudukan, itu dibiayai oleh APBDes. Bidang pemerintahan desa, penyelenggaraannya. Yang kedua ada bidang pembangunan. Pembangunan apa saja yang dibangun melalui desa? Adalah salah satunya adalah pembangunan desa yang melingkupi sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Nah, arahnya itu nanti kemana? Ke bidang pendidikan bisa dibangun. Yang kedua adalah di bidang kesehatan. Ketiga adalah pekerjaan umum tata ruang, jalan-jalan, sentra produksi atau gimana pun sebagainya. Selanjutnya adalah kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup untuk komunikasi dan informasi dan sumber daya mineral. Itu pembangunan di desa, pembangunan arah pembangunannya. Nanti jangan berpikir nanti untuk sentra produksi saja. Pendidikan bisa, kesehatan bisa, pekerjaan umum, perhubungan, informasi, termasuk pariwisata bisa dibangun melalui dana desa. Itu dari segi aspek pembangunan desa. Selanjutnya ada pembangunan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan desa. Pembinaan terkait dengan hal tersebut, salah satu contohnya adalah mengenai ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Kegiatannya. Selanjutnya adalah pemberdayaan dalam bentuk kebudayaan melalui budaya-budaya dan keagamaan bisa difasilitasi di desa. Selanjutnya adalah masalah kepemudaan dan olahraga. Selanjutnya masalah kelembagaan masyarakat. Itu adalah bidang dalam kemasyarakatan desa. Selanjutnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat desa. Di sini terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang bisa dibangun oleh bidang tersebut adalah masalah perikanan. Selanjutnya adalah pertanian dan peternakan. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Selanjutnya adalah pemberdayaan perempuan. Bisa masuk dalam bentuk pembiayaan dari APBDes nanti. Selanjutnya adalah untuk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan penanaman modal. Selanjutnya adalah perdagangan dan industri. Itu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya adalah bidang terakhir, pengulangan bencana dan keadaan mendesak. Bisa dibiayai oleh APBDes. Terkait dengan bidang-bidang yang 5 tersebut di atas tadi yang telah kami sebutkan tadi, usulan atau permasalahan yang ada di desa tersebut terkait dengan bidang-bidang yang telah disampaikan bisa dianggarkan melalui APBD ataupun APBN. Untuk indikatornya, sekarang kami sampaikan sedikit, mungkin yang untuk membuka wawasan kita bersama adalah kita melihat bukan apa yang kita bangunkan nanti untuk 6 tahun ke depan. Yang kita lihatnya adalah masalah yang ada di dusun kita, apa permasalahannya, kenapa sebabnya masalah itu terjadi, dan apa solusinya. Semisal contoh begini Pak, tuh, kalau pembangunannya kita bikin jalan di A, yang jalan ke A telah dibuat, telah dianggarkan APBDes. Yang masalah yang utama yang di dusun tersebut bukan jalannya sebenarnya. Mungkin yang terlepas di situ adalah mungkin entah penanaman modalnya, entah itu adalah banjirnya nanti. Kalau yang masalah tidak teratasi, yang telah dibangunkan jalan bangunan tersebut, tentu tidak akan sentuhan nanti. Yang masalahnya yang kita kaji di dusun tersebut. Mungkin salah satu contohnya adalah masalah untuk peternakan. Di peternakan mungkin kami susahnya mendapatkan rumput nanti untuk ternak kami. Penyebabnya kenapa? Karena musim kemarau ada permasalahan ini. Solusinya gimana? Bibit rumput, salah satu contohnya. Tapi kalau bukan permasalahannya yang kita ukur, justru pembangunannya yang kita bangun, tentu tidak akan tepat sasaran. Potensi-potensi yang ada di dusun, kiranya
Ada masalah apa kira-kira melalui mungkin di Jalan Pelipir atau Jalan Kurang Panjang? Apa permasalahan-permasalahan yang ada sepanjang kita tinggal di wilayah dusun kita? Nah, kita counter permasalahan tersebut. Jadi pembangunan itu adalah bukan berdasarkan keinginan, berdasarkan potensi permasalahan yang ada, sehingga apa yang dibangun itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat luas hendaknya untuk ke depan. Jadi melalui sketsa dusun tersebut kita melihat nanti mungkin di potensinya, mungkin di dusun Sago ada salah satunya adalah tenun songket, salah satu contohnya. Ada potensi keduanya adalah aliran sungai. Ada potensinya tersebut, ada perkebunan di situ, ada peternakan di situ. Jadi potensi-potensi sket di dusun tersebut kita kembangkan. Apa permasalahan masyarakat secara luasnya nanti di situ, permasalahan-permasalahannya. Dari permasalahan tersebut tentu ada penyebabnya dan ada solusinya nanti. Melalui solusi tersebutlah akan dibuatkan suatu program melalui pemerintahan desa untuk mengatasi permasalahan yang ada di dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang akan digunakan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan yang pertama masalah. Ada bagan kelembagaan desa lah diuraikan di Pak D tadi. Ada banyak lembaga yang ada di desa kita, di tengah-tengah itu masyarakat. Apa maknanya? Itu nanti melalui pemandunya Bapak Dusun, insyaAllah akan beliau akan siap itu memandu. Awak kaji cik-cik kau yang bulik-bulik yang mengelilingi masyarakat desa kau, apa bendanya bumdes kau, apa pengaruhnya ke masyarakat, lembaganya gadang atau tidak. Ada lembaga ku gadang, tapi mungkin pengaruhnya ke masyarakat mungkin sengenek. Ada apa itu? Begitu tuh. BPD kata itu. BPD itu kan lembaga yang tinggi tuh. Ya, orang-orang terpilih. Kemudian menurut pengkajian keadaan desa malam ini, ternyata menurut warga Dusun Sago, BPD ku yuk gadang paal. Dakek je pemerintah desa. Tetapi menurut pengamatan kami yang kami rasakan oleh warga Dusun Sago, ini contohnya, perlu masih lemahnya sumber daya manusia dan kemampuan BPD. Ini contoh ya, contoh, bukan nak mengejar dari mudik lemah yang tidak ada. Ini contoh saja. Itu kan masalah. Aduh, masalah lemahnya kemampuan anggota BPD. Ini contoh. Kemudian potensinya apa? Potensinya seperti Pak Romi sampaikan tadi, BPD itu lengkap. Mungkin ada yang keraju di Gatu Camai. Itu potensi itu. Ya nah, lengkap, ketuanya ada, strukturnya lengkap, malah ada yang sarjana. Itu potensi. Akan dipandu oleh Pak Dusun kita untuk memunculkan masalah. Dari masalah-masalah yang ada itu, tentu kita kaji loh. Sebagai warga dusun yang baik tentu tahu potensi di dusun Aboko adalah ini, itu. Dari potensi itu nanti akan muncul dengan potensi yang ada di dusun kita carilah kegiatan, program, usulan, gagasan untuk menyelesaikan, memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dusun itu, khususnya malam ko Dusun Sago. Barangkali itu yang penting sekali. Ambo atas nama koordinator tim pendamping desa Kecamatan Telawi bersama Ibu Iin mengucapkan selamat khususnya kepada warga Dusun Sago. Selamat bermusyawarah dusun dalam rangka pengkajian keadaan desa. Untuk apa? Untuk setelah itu usulan atau gagasan dari warga Dusun Sago, Dusun Tapian Nambah dan dusun-dusun yang lain akan direkap oleh tim penyusun RPJMDes untuk dimusyawarah desakan setelah PKD go, pengkajian keadaan desa itu terlaksana ke semua dusun. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibit sapi unggul. Bibit sapi unggul. Berkurang kepada Bapak Ibu
karena kita fokus dengan usulan dari teman-teman. Jadi dia tidak ulang lagi karena waktu kita berjalan terus. Jadi seandainya si A mengusulkan dan si B mendengar. Jadi nanti akan bertanding usulkan nanti ya, Bapak Ibu. Baik. Pelatihan peternakan dan pelatihan peternakan dan pertanian. Kayak posyandu sih namanya. Kemudian mungkin kami sampaikan kepada masyarakat yang hadir di sini, Bapak Ibu, untuk kita sebagai masyarakat peserta lalu mudik, memang dituntut betul kita untuk kerjasamanya. Artinya apa? Para atas dari Bapak ini dibutuhkan. Seandainya diundang, kalau bisa mohon hadir. Kenapa? Sekarang kita butuh informasi untuk pembangunan kita, untuk masyarakat manusia itu sendiri. Apabila nanti tidak diundang, datang, bagaimana nanti kita menjalankan pemerintahan desa? Jangan nanti usahakan desanya. Jadi kami mohon siapapun kita, baik BPD, LPM, PKK, mari kita bersama-sama membangun desa. Dengan bagaimana mungkin bantu pikiran, bantu tenaga, saran, maupun kritikan yang positif. Kalau kita demi maju, tapi kalau mungkin main belakang kita susah jadinya. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini, lelah kita menjadi lillahi Allah nantinya hendaknya. Lelah kita malam ini diberi oleh Allah keberkahan hendaknya. Kita butuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk desa termudik yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak Kepala Desa membuat inovasi ini buat seluruh peserta. Adanya pengadaan dopres yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa, yaitu buat 2 nomor. Mungkin untuk nomor pertama diminta kepada Bapak Kepala Desa untuk mencabut lot. Kepada Bapak Kepala Desa disilakan. Tadi diminta kepada kami untuk mengambil lot ini. Dengan senang hati saya dipanggil kepada Ustaz kami, Ustaz Fasili, tolong ambil lagi. Supaya berkah. Berkah aja lah. Oh. Kalau Ustaz kau boleh. Kamu aja ya Pak. Ada di bawah ambil. Dari bawah ambil dong. Intervensi sekali. Dua. 7. Berapa? 3. Nomor 3. Nomor 3 atas nama 33. Andriana ada bukan? 33. 33 atau 3? 3. Aduh, Alam Sari Azra. Ilvi Adriana. Adrianus. Ya udah. Kalau orang lah pulang pedang weh. Beberapa untuk berdiri. Ilvi Adriana. Pak Fero akan berdiri ya. Ini ada 10 apa tidak? 2 orang. Mohon berdiri di samping Bapak Kepala Desa. Adio Perdana. Apa lo pernah kuskus Lot desa apa? Nah, kamu ambil kabel kalau Bapak. Ambil Pak. Aduh. Pakai tagak lah. Berdiri dalam kain. Nah, tentang badu kan biji. Atuh. Nomor 30. 30. Marga baru ya. Saprudin. Dia mantap.
Ini apa yang coba kan? Namanya jadi mahal. Dan terima kasih 03. untuk penyerahan di dalam kepada kepala desa. Kita pede. Ya, kita pede. Pak Ya, berdua. Dibagi-bagi ke jorong. Satu Pajar ngasih ke Pak Ir. Kapok ya. Pada Sumsangko untuk masuk ke dalam penandatanganan berita acara. Biar dulu baru saksikan oleh Nabi itu bisa kesahin di Terima kasih Pak. Makasih banyak. Nampak pedoman kami.